Oke, jadi di video kali ini ya gue bakal sharing ke kalian gimana caranya ngelola gaji UMR. Ini datang dari challenge teman gue ya. Teman gue kemarin ngobrol-ngobrol, kita nongkrong. Di challenge gue, tim lu kalau punya gaji UMR dengan skill investasi lu bakal ngapain? Terus gue bilang, oh udah pasti lah investasi leher ke atas. Oh, dia bilang, gak segampang itu ya. Jadi challenge gue terus mikir, gue harus investasi kemana, biaya hidupnya berapa, ya gue harus mikir detail tuh. Dia bikin gue mikir detail, tapi gue nggak boleh invest leher ke atas. Jadi gue kayak karakter gitu, di cap levelnya. Misalnya level gue tuh bisa level 100, karakter gue tuh cuma bisa level 2 gitu. Emang otaknya tuh misalnya goblok bawaan lahir gitu. Jadi gue gak bisa invest leher ke atas, gajinya itu UMR terus sampai gue mati. Gue bakal ngapain untuk jadi kaya dengan otak gue yang sekarang? Nah itu pertanyaannya, seru kan? Kita langsung bahas aja. Jadi gue udah di handicap nih berarti ya, gue di handicap nih. Kalau gue main bola itu nggak boleh pakai tangan tuh, satu kaki lompat-lompat gitu kan. Karena gue pasti jawabnya gini, kalau lu UMR udah fuck it, nggak usah investasi. Lu investasi leher ke atas ya, ilmu dan ilmu ya. Tingkatin skill sampai 100 juta sebulan baru lu mikir invest. Itu jawaban gue. Cuman nggak boleh kali ini ya. Jadi semoga bisa relate ke kalian. Ya kan gue, dilempar gue tengah jalan set gitu kan. Terus gue kerja UMR, nganter apa? Jadi waiter gitu. Kita pakai UMR Jakarta dulu ya. Jadi kalian bisa adjust sesuai dengan apa lokasi kalian, karena gue di Jakarta jadi gue akan pakai UMR Jakarta. 5 juta ya kan. Gue udah mikir tuh, waduh mampus gue 5 juta. Jadi apa yang gue lakukan kalau gue punya 5 juta? Satu, udah pasti tempat tinggal, sederhana ya. Jadi gue harus tinggal di kos-kosan. Kos-kosan gue udah cari, jadi ini gue riset. Ini actually gue riset, jadi gue gak sembarang keluarin angkanya dari mulut gue. Kos-kosan itu yang masih layak menurut gue untuk gue tinggal tuh 1,5 juta ya per bulan. Itu masih oke lah, 3x3 ada ranjangnya, gue bisa ada laptop situ. Itu 1,5 juta angkanya ya. Ada kos-kosan lebih mahal, tapi karena kalau gue punya UMR, kan kalau gue UMR, dengan otak gue sekarang gue pasti kos-kosannya 1,5 juta, itu gue mentok gitu, mentok kayak 1,5 juta. Nah makan, nah ini makan nih, makan tuh realistis ya, gue budgetin 1 juta sebenarnya. Ini buat lu ada yang aneh-aneh, menurut gue 1 juta itu a reasonable amount untuk lu bisa makan selama sebulan, bahkan di Jakarta. 1 juta per bulan, 1,5 juta kos-kosan, itu udah sisa 2,5 juta. Jadi dari 5 juta gaji gue disisa 2,5 juta itu. Kita harus mikir lagi karena gue UMR, most likely gue kerja, nggak tahu gue jadi waiter, gue kerja di mall atau di mana gitu, atau di kantor gitu. Tapi udah pasti gue butuh transport ya. Transport ini ya gue budgetin 500 ribu. Menurut gue make sense ya. Ini bukan gue naik apa Silverbird ya gitu ya. Itu langsung habis sekali 500 ribu. Ini naik angkutan umum ya. Kayak zaman dulu gue masih kerja, mungkin naik motor itu. Menurut gue 500 ribu itu adalah angka yang make sense. Satu lagi pengeluaran yang menurut gue wajib, internet mungkin ada dari cost, tapi kan kita butuh bayar internet sendiri dan utilities yang lain gitu, kebutuhan yang lain-lain itu gue budgetin di 200 ribu. Ini gue coba sehemat-hemat mungkin ya. Berarti dikurangin semua, kurangin transport tadi 500 ribu ya, 200 ribu untuk utilities. Uang gue tuh basically sisa 1,8 juta. Nah dan gue kalau di posisi UMR ini gue disuruh mikir ya karena teman gue ini. Realistis gue gak bakal nongkrong sama siapapun gitu. Gue gak bakal peduli kalau teman gue bilang, oh kita ke restoran ini, gue enggak lah, tai lah gue makan warteg lagi gitu. Gue gak bakal kemana-mana ya. Jadi kalau kata, oh budget entertainmentnya mana? Gak ada. Ini kondisi untuk gue seorang diri ya, ini bukan keluarga. Karena gue gak bisa bayangin kalau gue berkeluarga, karena gue belum berkeluarga. Tapi kalian dapat gambaran rough di sini. 1,8 juta itu gak bakal gue sisin 300 ribu untuk Netflix entertainment, enggak akan ada entertainment yang gue punya. Dan ini kan in case ini gue gak boleh investasi leher ke atas. Kalau boleh leher ke atas gue pasti beli buku ya. Gue pasti beli buku yang bajakan yang 30 ribu satunya, biar gue beli 300 ribu tuh benar-benar banyak ya. Itu pikiran gue kalau gaji UMR. Tapi balik lagi, ini gue gak boleh investasi leher ke atas, jadi gue akan investasikan semuanya. Nah pertanyaannya kemana ya kan, ini kita udah sampai ke golden question ya, investasi kemana. 1,8 juta itu gini, karena gue di cap UMR ya, jadi kan gue stabil, gue tahu gue akan dapatnya UMR kecuali gue bego dipecatkan. Tapi ya basically gue UMR terus lah, kita ngambil yang gampang ya. Gue UMR terus, gue gak bisa dapetin fluktuasi income, gue gak punya income tambahan, gue gak bisa kerjain something yang overtime dapat uang lebih, gue gak bisa jualin skill gue gak bisa jualan barang orang lain, service orang lain gak bisa gue jualan, gue cuma bisa kerja yang sama gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Balik lagi, ini bukan buat lu, ini cara gue ngatur gaji UMR ya. Jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain. Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sini? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian, gue yakin itu nggak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini kalau income-nya di atas nggak bisa nambah. Jadi apakah gue akan punya dana darurat? Tidak ya. Tidak. Gue akan fokus untuk gue bisa kerja, dapat gaji, terus gue makan. Gue nggak akan punya dana darurat.
Gue gak akan beli asuransi, ya. Gue gak akan beli yang piramida bawah yang kayak orang-orang biasa. Karena gue di-challenge gitu, apa yang gue lakukan untuk bisa jadi kaya. Jadi udah pasti kalau income-nya itu stabil, investasi harus agresif. Kalau kalian pengusaha income-nya naik turun, nah cari yang lebih stabil justru investasinya. Paham gak sih? Kalau pendapatannya stabil, serangnya di investasi. Nah 1,8 juta itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Karena ini gue di kondisi kepepet, kalau in case gue salah tuh masih bisa makan, ya. Gue bakal taruh mungkin setengah itu di Bitcoin udah pasti. Ya 50% udah pasti gue taruh di Bitcoin. Kenapa? Karena simple ya. Gue nggak peduli naik turun kiri kanan jungkar baliknya, gue nggak peduli ya. Yang gue tahu Bitcoin itu CAGR-nya sekarang itu masih 100% dari awal berdiri ya. Dari 2009 tuh CAGR-nya compound annual growth rate-nya itu 100%. Tapi itu kalau gue lihat saya ya udahlah, gue pangkas ke paling gue pangkas, forward-nya kan masa depan nggak seperti masa lalu, ya anggaplah benar 30% per tahun ya. Bitcoin akan 30% per tahun kalau gue invest secara berkala, setiap bulan gue tabungin. Itu either 50% atau 100%. Nah, tapi kalau 100%, 1,8 juta langsung gue taruh di Bitcoin semua dengan ekspektasi 30% per tahun ya, sampai mungkin 10 tahun ke depan. Skenario kedua, itu gue 50-50 ya. Mungkin gue cari saham lokal ya, gue cari saham lokal yang stabil ya. At least biar gue bisa mainin dividend play ketika nanti uang gue itu udah gulung ke ratusan juta. Jadi mungkin gue taruh di Bank Mandiri itu 50%. Jadi 900 ribu di Bitcoin, 900 di Bank Mandiri ya. Karena loan growth-nya masih oke banget. Dan gue lihat long term-nya oke. Itu yang akan gue mainin. Jadi gue nggak akan terlalu mainin yang kecil-kecil. Kenapa? Karena gue akan mengganggu pekerjaan sehari-hari gue ketika gue punya gaji UMR. Karena gue yakin kalian bukan kayak orang gila yang kayak gue bisa trading sama malam gitu. Nggak. Jadi kira-kira portfolio allocation gue 50-50. Gue nggak bakal ada reksadana pasar uang. Gue nggak bakal ada obligasi. Gue nggak bakal ada posisi cash bahkan. Kenapa? Karena gue yakin gue makan bulan depan. Gue langsung pos-posin tuh. 1,5 di sini, 500 ribu di sini ya. 1 juta buat makan, 200 ribu buat lain-lain. Mentok gitu. Nggak bakal ada lewat 100 ribu pun nggak bakal. Ya, itu nggak bakal. Gue bakal jadi orang paling pelit di dunia. Ya, kalau teman gue bilang, oh ini sini nggak, di sini nggak. Ya. Itu bakal gue gandain ya dalam waktu 5-10 tahun. Mungkin portfolionya coba gue hitung di kepala gue. Compound tuh agak sulit itu. Gue mungkin salah ya. Coba 1,8 juta. Hampir 10 tahun tuh mungkin bisa di angka 100 sampai 140-an juta ya. Ya gue gak tahu, udah agak rasti matematika gue. Jadi itu duit gue basically udah ratusan juta di sana. Dan ketika gue masih bisa bungain dengan skill gue di 20% per tahun, lumayan lah gue dapat additional 20 juta per tahun ya kan dari investasi. Dan baik tahun ke-15, I'm done. Portfolio income gue udah lebih besar dibanding UMR gue. Di situ gue pensiun. Karena kan gue gak boleh kerja yang lain selain kerja UMR ini ya. Jawabannya jadi gue tidak mau kerja UMR ini. Gue fokus untuk ngurus portofolio gue udah 400 jutaan di situ. Ya udah ya. Gue bungain 400 juta, gue bungain 20% per tahun. Gue yakin karena sebego-begonya gue at least 15% lah. Gue pasti dapat. Jadi 20% per tahun di portofolio 500 juta. Gue rasa gue udah gak mau kerja UMR lagi. Dan gue tinggal kipas-kipas dan menikmati hasilnya. Dan gue gulung. Tapi gue akan terus kayak gitu, stick. Gue akan tetap ambil uang 5 juta, tetap hidup gue sama di kosan. Karena gue akan gulung sampai mungkin di miliaran baru gue mungkin pindah ke apartemen yang sedikit lebih bagus lah. Jadi gue kalau UMR gue akan jadi sepelit itu dan sekonsisten itu dan selama itu. Semoga bermanfaat ke kalian. Jadi buat kalian yang punya UMR ya kalau mau ngikut gue silahkan. Tapi itu the best I can think of gitu. Ini strategi terbaik yang gue bisa pikir. Kalau lo mau pakai gaya lo sendiri nabung di deposito ya silahkan.